Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah berkenan menonton video dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Perbankan Syariah yang beranggotakan yang pertama ada Nurah Yuniwati dengan NIM 4118121. Yang kedua ada Evi Kurniati dengan NIM 4118134. Yang ketiga ada Armila Tunasofa dengan NIM 4118135. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Heti Wijayanti dengan NIM 4118091. Materi dari kelompok 3 yaitu jenis kegiatan usaha bank syariah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu ada Bank Umum Syariah atau BUS. Pengertian dari Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatannya meliputi penghimpunan dana berupa giro, tabungan, hingga penyaluran dana atau bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dasar Hukum Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah memiliki 3 dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16 BPI 2008 merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19 BPI 2007. Prosedur operasional Bank Umum Syariah, yaitu memiliki 5 prosedur. Yang pertama, penghimpunan dana. Yang kedua, menyalurkan dana. Yang ketiga, menerima pendapatan. Yang keempat, membagi-bagi hasil. Yang kelima, layanan jasa keuangan. Untuk selanjutnya yaitu unit usaha syariah. Pengertian dari unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum unit usaha syariah itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI 2008 tentang unit usaha syariah. Kemudian yaitu struktur operasional unit usaha syariah. 1. Wajib ada Dewan Pengawas Syariah atau DSN. Yang kedua, modal kerja sendiri untuk Jabodetabek sebesar 2 miliar. Yang ketiga, modal kerja sendiri untuk non-Jabodetabek sebesar 1 miliar rupiah. Dengan sistem operasionalnya berdasarkan dengan prinsip syariah seperti menghimpun dana, menyalurkan dana, menerima pendapatan, membagi-bagi hasil, dan layanan jasa keuangan. Materi selanjutnya yakni fungsi dan peranan Bank Umum Syariah atau disingkat BUS, serta unit usaha syariah atau disingkat UUS. Fungsi dan peran yang pertama yakni sebagai jasa keuangan. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti menabung, meminjam uang, jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yakni pemerataan pendapatan. Industri perbankan memiliki peran yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan. Pelaku sektor jasa keuangan harus meningkatkan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkesinambungan, antara lain dengan meningkatkan fungsi intermediasi dan pendalaman sumber pendanaan sebagai diversifikasi produk. Yang kedua yakni menginvestasikan dana. Bank Syariah juga memberikan pelayanan dalam hal investasi. Di zaman yang super modern seperti sekarang ini, menggadaikan uang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan masa depan. Salah satunya yakni dengan investasi. Ada sejumlah kelebihan dari melakukan investasi di bank. Di antaranya, sistem keuangan yang terpercaya, mudah untuk melakukan pembelian dan penjualan, serta kantor cabang yang mudah dijangkau dan lain sebagainya. Yang keempat yakni valuta asing dengan menggunakan prinsip syariah. Bank Syariah juga memberikan pelayanan jasa dalam hal valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya valuta asing syariah, diharapkan akan mendukung pendalaman pasar keuangan syariah Indonesia sehingga mampu mendorong penerbitan sukuk falas di masa mendatang. Yang kelima yakni pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Dan yang terakhir yakni pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pemberian dana untuk mendirikan, menjalankan, atau melakukan sesuatu berdasarkan prinsip syariah. Dalam perbankan, terdapat istilah prinsip syariah. Hal ini merujuk kepada produk perbankan yang cara kerjanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini merujuk kepada ketepatan hukum Islam dalam tata cara pengelolaan bidang perbankan. Penerapan prinsip syariah pada perbankan diatur oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN lewat fatwa yang dikeluarkannya. Dalam prinsip syariah, tidak menerapkan adanya bunga dalam segala transaksi agar tidak terjadi adanya unsur transaksi yang mengandung ribawi. Contoh dari unit usaha syariah yakni seperti dalam PT BPT Jateng. Kemudian contoh dari Bank Umum Syariah yakni seperti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, Bank Mandiri Syariah Tbk, serta lain sebagainya. Selanjutnya yaitu BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Definisi BPRS. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada kegiatan usaha BPR Syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 21, BPR Syariah dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian ada investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, ada menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk A. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Yang B. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, salam, atau istighna. Yang C. Pembiayaan berdasarkan akad qard. Lalu poin D, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau dalam bentuk ijarah muntahiyah bil tamlik. Kemudian poin E, pengambil alihan utang berdasarkan akad hiwalah. Lanjutan kegiatan usaha BPR syariah. Yang ketiga yaitu menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat yaitu memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS atau Unit Usaha Syariah. Yang kelima yaitu menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan bank syariah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.